Ya, kita mulai aja ya. Hmm, udah kedengeran ya. Ah, oke, jadi eh, sebenarnya waktu itu kami pernah nge-propose ke Pak Harmen terkait dengan apa penggunaan aplikasi Canvas, Fluxys gitu-gitu. Nah, itu untuk ngebantu perhitungan di Paper. Jadi ini sebenarnya buat ilmu aja sih. Cuma waktu itu sebenarnya Pak Harmen masih agak bingung mau ditaruhnya di rek buffer atau ditaruh di perjal. Cuma kalau taruh di perjal kan kayak belum ngitung yang kayak gini-gini ya struktur itu. Nah, jadi karena belum ada jawaban sampai sekarang, jadi ya udah kami putuskan untuk taruh aja di rek buffer ini. Karena nanti buat melengkapi apa yang udah kalian pelajari terkait dengan three-layer system dan lain-lainnya. Bisa 2 layer juga bisa pakai ini, mau 4 layer juga bisa pakai ini gitu. Jadi kan gak repot juga ya. Karena kan kalau semakin banyak layernya itu kalian bakal makin susah ngitungnya. Tuh. Oke. Nah, ini sebenarnya contoh soal sih dari yang sebelumnya. Dari hasil sebelumnya ini. Jadi kami cuma reuse PPT-nya gitu. Sini ada data sama asumsinya. Ini contohnya buat yang 3 layer ya. 3 layer system. Ya dikasih tahu tuh bebannya berapa, beban terpusatnya nanti dibuat jadi beban rata itu sebesar 150 psi dengan modulus si lapisan pertama 400.000 psi dan seterusnya. Ada Poisson ratio juga. Nah, ini buat yang pertama terkait dengan Canvas ya. Kita belajar yang buat Canvas dulu. Tapi ini terkhusus buat yang perkelasan lentur ataupun flexible pavement. Nah, jadi kalau misalnya yang perkelasan lentur itu kita pakai yang di sebelah kiri yang ada layer input, can layer, L graph. Nah, itu yang buat perkelasan lentur. Nanti kalau buat yang kaku itu, kalau perkelasannya kaku itu berarti kita pakai yang slabs input. Ini namanya can slabs. Jadi nanti bakal beda. Terus pokoknya nanti kita buka aplikasinya. Nanti kalau misalkan udah download bisa dibuka ini. Nah, kalau dibuka itu si interface itu kayak gini bentukannya. Ini sebenarnya aplikasi udah lama banget dikembangin sama si dokter Huang itu tuh. Nah, itu yang bikin buku yang kalian pakai di Rack Buffer ini. Nah, terus nanti pilih layar input. Nanti eh, bakal ada gambar kayak gini. Terus habis itu pilihlah ke file. Nanti kalau misalnya mau bikin file baru, silakan pencet yang new. Tapi kalau misalnya kalian mau ngedit file yang lama, itu pencetnya yang alt. Gitu. Nanti silakan dipilih filenya ataupun kasih nama filenya kalau misalnya buat baru. Terus silakan pilih ya dari yang general dulu. Ini kan di atasnya tuh apa? Di barnya itu ada yang bagian general, chord dan seterusnya. Nanti kalau pertama-tama itu pilih yang general dulu. Jadi kita itu apa? Kita mulai dari yang kiri ya. Nanti bisa dikasih title apa project title-nya, silakan diganti sendiri pakai yang kalian mau kasih namanya. Terus didefinisikan si tipe materialnya. Apakah mau pakai linear, non-linear, viscoelastic, ataupun combine. Biasanya kalau buat yang kita itu kita masih pakai yang linear aja biar nanti nggak apa, biar nanti dibandinginnya lebih lebih cocok lah. Karena kan kita kalau ngitung three layer yang pakai apa? Cara ngitung biasa itu pakainya asumsi linear ya. Terus apakah kalian mau melakukan damage analysis? Biasanya sih kalau kita nggak usah dulu ya. Terus jumlah periode per tahunnya mau pakai berapa? Ini sebenarnya eh, nggak terlalu ngaruh kalau misal kalian nggak mau ngitung terkait dengan patik-patiknya gitu ya kalau nggak salah ya. Terus number of log group dan seterusnya. Nanti silakan disesuaikan untuk yang toleransinya ini ya. Kalau misalnya mau di toleransinya lebih kecil lagi, ya silakan diganti aja jadi 0,00 sekian. Tapi dengan apa? Kalau misalnya kalian makin kecilin si toleransinya itu, pasti nanti dia iterasinya makin harus mungkin bisa jadi lebih banyak gitu. Jadi nanti terkait juga dengan running time si programnya ini. Terus jumlah layernya silakan definisikan di sini. Misalnya kalau misal 3 layer ya udah pakai aja 3 di sini. Tapi kalau misal kalian cuma pakainya 2 layer ataupun misalnya nanti mau pakai 4 layer, ya silakan diubah aja sini. Terus berapa jumlah z coordinate yang mau dianalisis? Ini biasanya kan kita disesuaikan aja sama jumlah layernya berapa gitu. Karena kan biasanya kita cuma ngambil yang di batasan apa di batas-batas antar layernya aja ya. Terus berapa jumlah siklus integrasi yang mau kita definisikan buat iterasinya dia. Jadi maksimal berapa? Karena kalau nggak dibatasin, bisa aja dia nanti nggak ketemu-ketemu tuh hasilnya yang cocok. Gitu. Apalagi kalau bisa toleransinya di lebih tinggiin gitu.
Nah, terus tipe responsnya kayak gimana? Apakah mau displacement aja, atau mau ditambah sama stress juga, atau mau ditambah juga sama strain-nya. Nah, kalau bisa melengkap ya silakan pilih nomor 9 ya. Terus, ya ini seterusnya ya. Ini nggak usah diubah sih biasanya kalau ini. Kalau mau ngubah yang ini boleh nih, yang di end unit. Kalau misalnya mau pakai satu internasional silakan dibagi satu. Tapi kalau nggak, boleh juga pakai yang 0, imperial unit. Ya. Terus pilih menu yang Zcode. Tadi kan ini kan ada general, general terus habis itu pilih yang Zcode yang sebelahnya. Nah, itu nanti bakal muncul gambar seperti ini. Ini kalau bisa kita pakai 3 layer, sorry, kalau bisa kita pakai Z coordinator tadi ada 3, berarti silakan dipilih aja di sini. Siapa? Diisi aja di sini gitu. Mau dianalisis di titik mana aja. Misal tadi kan lapisannya tuh mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan di 0. Habis itu kita mau apa nyari si tegangan sama regangannya di antara lapisan pertama sama kedua, berarti di 5,75. Terus nanti diakumulasi lagi ke bawah lagi ditambah 23 jadi 28,75 gitu. Dan seterusnya. Kalau mana di tengah-tengah juga bisa. Nanti tinggal diubah aja si poinnya. Itu ya. Terus pilih menu layer itu di sampingnya tadi yang Z-chord itu tadi. Nah, nanti silakan dimasukin tebal masing-masing layernya itu yang di TH ini, thickness. Kalau yang paling bawah kan karena dia subgrade, nah itu berarti kan semi infinite jadi nggak jadi bakal langsung kayak gini gitu. Terus nanti Poisson rasionya kalau defaultnya 0,5 tapi silakan dirubah kalau misalnya dibutuhkan. Gitu ya. Terus lanjut lagi ke menu yang moduli sebelahnya lagi tuh. Nah, nanti silakan diklik aja yang si period 1 karena tadi kan cuma satu period ya yang kita masukin di bagian generalnya. Nah, nanti bakal muncul tuh si eh, apa namanya? Si modulus per layernya. Nah, ini. Nanti tinggal dimasukin aja si layer 1 berapa sih modulusnya, 2 berapa, 3 berapa. Kalau misal kalian punyanya CBR yang buat subgrade-nya, silakan dikonversikan pakai rumus empiriknya buat dijadiin ke modulus elastisitas di tanahnya itu. Ya. Lanjut. Terus masuk ke menu sebelahnya lagi itu adalah menu load. Nanti muncul kayak gini. Silakan dimasukin berapa sih loadnya. Terus si CR itu adalah radius kontaknya, contek radius. Kalau misal kalian pernah belajar yang ya yang buat hitung trailer kan biasa itu pakai asumsi beban lingkaran ya. Nah, itu kan ada radiusnya nanti dimasukin ke sini gitu. Terus di CP itu adalah nilai tekanan kontaknya itu. Berapa sih dari misalnya tadi kan sorry yang kemarin itu kan roda ban ya. Nah, itu berapa sih tekanan kontaknya, berapa PSI. Terus XW sama YW ini itu kalau misalnya dia kalau misalnya kita pakainya dual wheels gitu. Jadi kalau misalnya ada roda di kiri sama kanan. Nah, gitu. Jadi itu buat center spacingnya antara si rodanya itu. Terus nanti tinggal di save aja. Nah, nanti dia filenya tuh bentuknya .dat, .dat. Nah, itu bisa dibuka juga pakai notepad ya nanti. Terus kalau misal udah balik nanti kan silakan aja pencet yang si nanti di save dulu ya jangan lupa di save as. Terus nanti di save habis itu nanti exit langsung exit aja. Nanti kan balik ke menu utama tuh. Sorry. Nah, nanti pilih yang can layer. Nanti dia bakal otomatis langsung hitung. Nah, nanti kalau udah misal kayak gini udah ada oke-nya, berarti udah kehitung sama dia gitu ya. Nanti pilih menu yang bawahnya lagi yang tadi di menu utama itu, di bawahnya lagi itu ada L-graph tulisannya. Nah, itu dia bakal munculin si gambarnya ini. Yang bulatannya itu berarti dia gambar si tipikal apa? Kontak si bebannya itu dari roda itu. Sementara itu yang di bawahnya itu lapisan-lapisan eh, perkerasannya itu. Ya, nanti kalau mau lihat hasilnya silakan dibuka pakai notepad. Nanti ada hasil yang .txt-nya. .txt-nya itu yang yang udah dihitung. Kalau .dat itu dia yang buat inputan ke sini yang belum kehitung. Inputan ke buat dianalisis sama dia. Tuh ya. Jadi bukanya nanti yang .txt. Nah, ini kan nanti di bawah ada tuh radial koordinat, terus vertical koordinat, vertical displacement dan seterusnya.
Itu bisa didapetin. Nanti dibandingkan aja tuh hasilnya sama yang pernah kalian hitung sebelumnya, gitu. Ya, ya lanjut dulu lah ke praksis. Oke, selanjutnya aku bakal lanjut untuk tutorial Praxis. Next aja, Steph. Nah, jadi untuk data-data yang digunakan buat Praxis ini nanti, yang kalian harus input itu adalah yang pertama jenis material lapisan tanahnya ya. Jadi kayak ada poison ratio, ada density, dan lain-lainnya. Ini nanti bakalan jadi input untuk Praxisnya gitu. Terus kalian juga harus input dari masing-masing layer kayak ketebalannya, terus apa namanya modulusnya, sama yang kalian harus perhatiin juga itu beban yang kalian masukin ke Praxisnya nanti gitu. Nah, nanti untuk tahapan-tahapan inputnya dan ngerannya bagaimana bakalan dijelasin sama Rose. Halo, Steph boleh langsung ini nggak pakai Praxis akunya? Aku yang subscribe. Boleh, boleh. Jadi mungkin mau nunjukin step by step-nya bentar doang sih kalau Praxis. Bentar. Share screen-nya. Kelihatan nggak ini? Udahan. Kelihatan, kelihatan. Jadi mungkin pertama-tama bentar aku close dulu. Jadi nanti bakal kalian mungkin kalau misalnya pakai Praxis berarti start a new project dulu. Terus yaudah ini title-nya diisilah bebas apa aja, misalnya tutor. Terus pertama-tama bakal di menu soil ini, di menu soil yang paling kiri atas ini dipencet, terus kemudian bikin materialnya dulu di bagian yang aku tunjuk ini, show materials, kemudian bikin satu-satu sesuai dengan material yang sebelumnya tadi Cisna udah sebutin. Misalnya kayak tadi aspal, berarti ditulis dulu aspal, terus kemudian karena soil model di aspal berarti dia linear elastik, maka linear elastik, kemudian ini untuk unit weights-nya dan segala macamnya itu berarti menyesuaikan sama data yang sebelumnya, kemudian untuk mechanical-nya segala macam juga menyesuaikan data yang sebelumnya. Selanjutnya ntar aku isi bebas dulu gitu ya. Kayak misalnya kayak gini, terus nanti di next, terus isi juga di bagian ininya. Kemudian kalau misalnya udah tinggal di oke aja. Misalnya ini, aduh berarti harus di sini, bentar. Kayaknya pakai yang udah aja ya biar gampang. Nah ini, jadi tadi pertama-tama bikin materialnya dulu di soil, kemudian ini show materials, kemudian bikin satu-satu nih nanti bikin satu-satu dari aspal, dari dengan data yang sudah disintetisnya sebelumnya, kemudian di base-nya, kemudian subgrade-nya. Kemudian kalau udah tinggal pencet OK. Selanjutnya setelah masukin material-materialnya maka dibuat borehole di ini di yang aku tunjuk ini create borehole yang bakal diarahin di atas koordinat 0,0. Jadi di sini nanti dipencet aja, nanti bakal muncul kayak misalnya gini, aku pencet di sini ya, bakal muncul titik borehole yang seperti ini. Terus tinggal di okein aja. Terus bisa lanjut pada menu struktur di sini. Di sini struktur, di mana nanti buat struktur ini bisa milih untuk kotak hijaunya ini, terus buat create solid rectangle-nya, di mana ini buat bikin struktur perkelasannya, misalnya kok ini, aku bikin satu. Nah, di sini. Sebenarnya ini sesuai dengan tebal perkerasannya aja ya. Nanti bikin 1 sampai 3 layer. Kayak gini 3 layer udah. Nanti kalau misalnya udah bikin 3 layer, maka nanti di selection explore-nya ini kalian tinggal adjust aja, maksudnya kayak adjust berapa kebutuhan tebal perkerasannya per masing-masing layernya. Kemudian kalau misalnya udah selesai dibuat, maka di input materialnya. Ini kan kalau misalnya kita buat di sini itu belum ke input soil materialnya, jadi tinggal dipencet klik kanan, kemudian ini ada tulisan soil,
soil, terus tinggal di set material. Misalnya material yang paling bawah berarti kan subgrid, tinggal dipencet subgridnya, bagian subgrid. Terus kemudian yang kedua juga pencet klik kanan, terus soil, set material dan gitu seterusnya. Kemudian jika sudah di set material, maka dapat ngebuat load-nya, define load-nya, di mana menggunakan panah 3 ini, create load, kemudian create line load-nya. Kemudian diarahin aja di mana bebannya yang bakal kalian kasih. Kalau misalnya udah dapat misalnya kayak gini, titik ini ke titik ini. Nah, ini udah kan. Nah, kalau misalnya udah, kemudian ini pencet terus kalian tinggal masukin untuk distribution latitude-nya itu berapa aja. Dan untuk apa ya, panjangnya maksudnya seberapa besarnya itu tinggal dimasukin sini aja. Tinggal di-adjust saja, bisa di sini langsung di selection explore-nya. Kalau misalnya udah create line load ini, kemudian selanjutnya bisa langsung ke mesh. Di mesh ini kita tinggal generate mesh-nya. Kita generate mesh-nya. Nah, ini bisa klik kanan per layer-nya, kita generate. Biar nanti muncul gitu pokoknya. Tinggal di-generate terus kalau misalnya udah, tinggal ke menu untuk flow conditions-nya udah nggak ada yang diubah. Kemudian untuk stage construction-nya nanti kita tinggal activate. Sebenarnya ini belum, kalau misalnya kalian tadi ngebuat itu, maka ini sebenarnya belum ke-activate. Cuman karena tadi aku udah nyoba, jadinya udah ke-activate gitu. Sebenarnya kalau misalnya belum ke-activate, dia nanti masih warnanya bening gitu, nggak ada warna per layer-nya. Jadi kalau misalnya mau ngaktivate, tinggal klik kanan terus activate satu-satu, klik kanan activate, klik kanan activate gitu per layernya sampai nanti di distribution line load-nya. Kalau misalnya udah tinggal di calculate untuk desain hasil yang udah kalian buat, tinggal di calculate. Karena ini kayaknya nggak bener, jadi aku pakai yang punyaku yang lama. Nah, kalau misalnya udah jadi desainnya tadi, maka di stage construction ini tinggal di calculate aja, dipencet yang ini. Kemudian calculate all phase, ignore feedback and calculate. Ini agak lama dikit. Nah, kalau misal udah ke calculate, maka bisa dilihat untuk view calculation results-nya di sini. Tinggal dipencet aja. Kemudian ini I agree aja, lanjut. Kemudian ini continue aja. Nah, terus didapetin buat hasil dari calculate, hasil dari grafiknya seperti ini. Nanti kalian kalau misalnya mau nyet deformasinya bisa dipencet di sini. Buat total displacement-nya, kemudian untuk UX-nya berapa, ini bisa langsung kalian di sini. Kalau misalnya butuh tabelnya segala macam, tinggal pencet tabelnya di sini aja. Mungkin untuk step by step-nya dari untuk Plaxis seperti itu aja sih. Bisa lanjut ke hasilnya. Silahkan. Nah, oke, tadi kan kalian udah dapat hasil kalkulasinya ya. Nah, jadi kalau dari Plaxis itu biasanya nanti kita bakalan motong gitu, motong section jalannya sampai seberapa jauh kita pengen ngitung displacement akibat beban yang kita berikan gitu. Nah, nanti kalian bakalan dapat total displacement-nya itu U di masing-masing titik yang kalian tinjau gitu. Nah, terus kalau di Plaxis ini itu outputnya cuma setengah dari jalan ya guys. Jadi kan kalau misal ada beban dari ban itu kan harusnya lendut ke kanan kiri ya. Cuman di Plaxis ini ngegambarinnya cuma di satu sisi aja sampai sepanjang yang kita pengen tinjau gitu. Jadi terserah kita bakalan motong sampai sekecil apa defleksinya yang pengen kita lihat gitu. Boleh next aja step. Nah, terus selanjutnya setelah kalian udah ngitung hasil dari Plaxis, hasil dari Canpave, dan juga kalau ngitung manual juga, nanti kalian biasanya bakalan ngebandingin gitu.
kira-kira hasil lendutan dari masing-masing metode ini apakah sama atau beda dikit atau beda jauh banget. Nah, itu kalian bisa analisis kira-kira kenapa sih hasil dari CanPave dan juga hasil dari Plaxis itu bisa beda. Kira-kira kenapa dan apakah asumsi yang dipakai di dua model ini tuh bakalan sama atau beda gitu. Nah, itu kalian bisa analisis sendiri tergantung dari hasil perhitungan kalian gitu ya. Next. Nah, terus selanjutnya ini ada terkait perhitungan repetisi. Sebenarnya kalau di rek baper aku lupa deh ini diajarin atau enggak Ada. ini, tapi ada ya. Ada. Oh, ya udah. Jadi perhitungan repetisi ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja. Ini kalau untuk flexible pavement diambil dari ASTO, kalian perlu nyari beberapa parameternya dulu gitu. Jadi kayak ada parameter ZR, terus S0, SN, delta PSI, MR, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau hubungan lendutan dengan repetisi itu apa? Jadi semakin tinggi lendutannya, maka nilai modulus resiliennya semakin kecil, terus nilai structural number-nya itu juga semakin kecil dan juga repetisinya semakin kecil. Artinya kan pavement yang kalian bikin tuh udah semakin lemah gitu ya karena lendutannya semakin tinggi. Nah, kalau SN sendiri cara hitungnya gimana? SN ini bisa dihitung dengan AI dikali dengan DI gitu. D itu adalah tebal perkerasan di masing-masing lapisan tanah yang kalian tinjau. Jadi tebal masing-masing ya. Jadi kalau kalian pakai yang 3 layer, D-nya ada 3 gitu. Terus kalau A itu konstanta yang merupakan fungsi dari modulus gitu. Modulus kekakuan. Next. Terus selanjutnya untuk perhitungan ZR, ini diambil dari tabel aja. Dari tabel, tergantung sama reliability yang kalian pengen ambil gitu. Kalau misal R-nya ambil 95%, Z-nya berarti minus 1,645 gitu. Terus untuk indeks permukaan awal ini yang misal sebelum perbaikan kalau nggak salah. Nah, ini bisa dilihat dari jenis lapisan perkerasannya dan dari nilai IRI-nya atau IRI-nya atau nilai ketidakrataannya, roughness index-nya ya gitu ya. Nah, nilai IRI-nya ini didapat dari hasil survei lapangan biasanya. Jadi dari nilai IRI kalian bakalan dapat IP 0. Terus untuk nilai indeks permukaan pada akhir umur rencana, ini disesuaikan sama klasifikasi jalan yang kalian tinjau. Itu apakah lokal, kolektor, arteri, atau nilai bebas hambatan. Nah, nilai-nilai IP ini juga mengindikasikan kondisi permukaan jalannya gitu ya. Kayak kalau misal 2,5 artinya masih cukup baik, 2 artinya tingkat pelayanan rendah gitu. Nah, macam-macam gitu. Jadi semakin kecil semakin buruk. Terus selanjutnya kan tadi ada parameter MR gitu ya. Parameter MR bisa dihitung pakai rumus yang ada di layar ini sesuai dengan standar yang dikasih sama ASTO. Mungkin dari aku segitu. Kira-kira apakah ada tambahan dan pertanyaan dari yang lain? Ya, tambahin ya. Ini sebenarnya ini bagian yang dari Astonya kalau misalnya kalian mau ngedesain desain perkerasan, tapi udah pernah belum? Oh enggak deh, ini di EPP. Jadi karena matkul ini dihapus, kalau misalnya kalian tertarik buat belajar ini, silakan masuk STJR dan ambil namanya mata kuliah Rekayasa Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan kalau nggak salah ya namanya. Nanti kalian bisa belajar juga cara ngukur iri, ngukur tekstur dan seterusnya. Gitu. Sama ini kalau nggak salah aku pernah bikin yang lebih rapi ya di PPT tutorial perjal ke-5 kalau nggak salah. Nah itu lebih rapi ini.
Nanti mungkin boleh dicek lagi. Bentar. Mungkin aku kasih contoh yang si apa Canpave ya. Ini yang pernah dibikin. Jadi nanti buka layar input, terus ke file. Ini aku pakai file lama ya. Jadi aku pakai file aku. Nah, nanti kalau misalnya udah ke-load kayak gini, ini ada namanya di sini di bagian file. Terus kita ke general, nanti bisa diisi tuh. Ini kan aku udah isi nih. Berarti ini kita pakainya yang bentukan 3 layer. Terus kita mau analisis tiga macam koordinat Z. Gitu. Jangan nggak aku ubah. Nanti ke Z-chord. Ini aku pakainya segini karena aku pakai si ketebalan segini ya. Ini yang kayak agak jelek karena ini konversi dari si apa senti atau meter gitu ke inci, jadi agak jelek angkanya. Tuh. Nanti kalau itu udah diisi, nanti ke bagian layer. Layer itu buat ngisi si thickness layer tadi diisi lagi. Terus ada Poisson ratio. Nanti diisi. Ini aku pakai 0,35, 0,5 sama 3. Nah, dan seterusnya. Interface gak usah karena tadi nggak itu ya. Terus langsung ke modulus. Ini modulus segini kalau misalnya pakai PSI. Nah, kita pasti kalau misalnya di bagian paling atas itu kan si aspal ya. Pasti modulusnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Dan apalagi dibandingkan sama subgrade ya. Tuh. Jadi sesuaikan aja sama yang udah kalian buat. Itu. Terus ke bagian load ini buat ngedefinisi si bebannya. Di sini kenapa aku taruh 0? Karena di sini aku asumsiin tuh bahwa dia adalah single axle with single tire. Tapi kalau misalnya kalian kemarin ngitung ya dua tire, tapi dua tire single axle, nah silakan pakai yang nomor 1. Kalau misalnya kemarin kalian pakainya yang tandem, nah berarti pakainya 2. Kalau pakai tridem, pakai nomor 3. Apa itu tandem, apa itu tridem, silakan di review lagi materi kerjanya. Terus nanti CR itu adalah kontak radius dari si bebannya itu, berapa sih si radius bebannya itu. Terus CP adalah kontak pressure-nya. Terus YWXY ini aku nggak taruh karena tadi kan si load-nya ini masih nol. Oke, udah. Kalau misalnya nanti silakan di save, habis itu di exit. Oh, ya ini aku. Karena aku delete jadi nggak usah lagi. Terus ke kain layer. Nah, kalau kayak gini berarti dia udah muncul tuh. Ini ada nomor problemnya, terus nanti seterusnya nanti dia bilang kan bahwa si text outputnya itu disimpan di file namanya ini. Nanti silakan dibuka ya file.txt-nya. Ini ada grafiknya, dia kasih grafik juga tuh kan, enak kan. Jadi nanti ini kalau misalnya mau di copy ke laporan kalian, ya silakan aja langsung di SS atau misal di print. Ini nanti dia printnya kalau nggak salah jadi PDF deh. Tuh. Nah ini kan ini 5 kali ya karena aku kasih 5 problem tadi. Terus ke editor. Nah, open. Nah ini part.txt-nya. Jadi nanti kalian bakal bisa munculin. Nah, nih, tadi kan aku pakai 5 problem ya. Tapi kita coba lihat yang dari yang mana ya. Dari yang satu aja nih. Nah, nanti dia ada keterangan buat masing-masing problemnya. Buat masing-masing load groupnya. Jadi kalau misalnya kalian mau analisis 5 load group langsung, ya bisa aja. Jadi tinggal divariasikan saja. Nah, ini, nanti yang hasilnya itu yang ini. Hasilnya banget. Di sini ada radial coordinate-nya, terus vertical coordinate, dan seterusnya. Nanti yang biasa dipakai itu yang vertical displacement nih. Sorry, ini nggak bisa di. Nah, ini vertical displacement berarti dia deformasinya berapa sih? Tuh. Terus ini vertical stress-nya yang strain-nya berapa? Nah, jangan sampai salah antara displacement sama strain-nya. Itu jangan sampai salah konsep. Displacement itu yang dalam satuan panjang tuh. Jadi ada satuannya. Sementara kalau strain itu dia nggak berdimensi, nggak bersatuan. Jadi ini yang atasnya adalah stressnya, dia berarti 120 psi ya kalau nggak salah dia. Terus ini strainnya 3,8 3,568 sekali 10 pangkat min 4 itu.
Ini radial, tangensial, shear, dan seterusnya. Nanti ini dibandingin aja hasil sama yang udah kalian bikin di tugas. Gitu. Nah ini ya, ini buat rumus si apa konversi dari CBR ke modulus elastisitas. Kalau misalnya tanah kalian masih pakai yang CBR-CBR-an. Ini contoh yang pernah dikerjain sih. Nah, tambahan nih ya. Ini mungkin kalian nggak bakal ninjau kayak gini karena ini kami juga dulu nggak dapet. Tapi ini kalau ini bakal dapetnya di STJR kalau kalian ngambil namanya matkul bahan jalan lanjut. Sekarang udah diganti namanya jadi rekayasa bahan konstruksi jalan lanjut ya. Cuma kayak nggak bakal diajarin. Cuma sekarang kayak nggak diajarin ini juga sih di matkul itu. Nah ini kan tapi ada terus. Jadi kita tuh tadi kan analisis yang si perkerasan apa fleksibel ya. Sementara kalau misalnya perkerasan kita harus pakai yang namanya kain slabs. Jadi yang di sebelah kanan nih. Nih, dia pakai slab input terus nanti seterusnya. Nah itu ini diagram alirnya. Ini mungkin aku sekilas aja ya. Karena kalian nggak bakal coba ini. Nah ini bahas-bahasannya. Jadi kalau misalnya kita pakai slab itu cuma bisa buat 6 slab, 7 joins, sama 420 nodes. Terus maksimalnya itu 15 knot di X direction sama 15 knot di Y direction. Ini kemampuannya nanti bisa dibaca aja. Nanti aku kasih aja ini. Ini keterbatasannya dan penggunaannya. Aku juga masih belajar buat yang ini. Nanti, ya, nanti silakan diinput aja dari sini. Terus, tapi bedanya di kaku itu dia ada namanya curling. Karena temperatur nanti dia bakal agak menyusut-menyusut gitu kan. Nanti itu bakal bermasalah di bagian sambungannya atau joinnya gitu. Gitu makanya nanti kita mempertimbangkan curling juga. Contoh-contoh aja sih. Nanti aku kasih aja langsung. Ada yang mau tanya dulu sambil nunggu. Nah, nanti outputnya dia ada counter juga nih. Jadi dia outputnya bakal lebih banyak dibandingkan yang si CanPath biasa. Itu. Kalau yang mau tanya tunggu sampai 2013 ya. Oke. Jadi nanti buat yang buat yang kelas 1 kelasnya Pak Armen silakan di apa? Kan kalian udah bikin tugasnya kemarin tuh yang pakai ban roda itu. Nah, nanti silakan dibikin juga dibandingin hasilnya sama yang Plaxis sama Canpef. Sama nanti ada satu lagi, nanti kita bakal tutor terkait dengan software Circle. Itu sebenarnya mirip-mirip juga kayak Plaxis sama sama Canpef mirip-mirip juga. Ya, cuma lebih canggih dikit lah. Nanti untuk harinya bakal dikasih tahu lebih lanjut sama asisten K02 karena dari mereka yang paham cara buat pakai aplikasi itu. Gitu. Jadi nanti buat yang K01 tugasnya ngebandingin hasil yang sebelumnya kalian hitung pakai metode trial biasa sama yang hasil dari Plaxis, hasil dari Canpef, sama nanti ada satu lagi dari namanya Circle. Tuh. Ini berkelompok aja BTW kayak yang kemarin. Dibikin masukin laporan aja lah, tapi nggak usah detail banget gitu, paling hasil-hasilnya aja. Ya. Sama nanti bakal ada satu lagi tutor kemarin Pak Armen sempat request pas di awal semester buat ngasih kalian tutor terkait dengan perkerasan kaku. Nah mungkin dari yang kelasnya Pak Armen waktu perjalanan dulu itu udah pernah dapet ya, tapi nanti aku coba jelasin ulang lagi buat semuanya gitu. Oke, dari Cisna sama Rosia ada tambahan? Dari aku aman sih. Kayak aman deh, Step. Ya udah tutup aja. Kamu aja tutup. Wes.
Oke, makasih buat yang udah datang. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, baik K1 maupun K2 silakan ditanyakan ke kami ya. Kalau misalnya Campek mungkin bisa tanya ke aku. Kalau yang Praksis bisa tanya ke Rose ataupun Cisna. Udah punya kan kontaknya? Nanti tinggal di PC-PC aja lah. Ya, oke. Makasih ya. Kasih guys. Bye.